Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah beberapa orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran yang mereka bukanlah para anbiya ya. Dan Allah menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran tentunya ada faedahnya. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, bacakanlah kisah-kisah agar mereka berfikir ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditsa yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Ma kana haditsa yuftara, bukanlah kisah tersebut kisah yang dibuat-buat, kisah fiktif, tapi kisah yang benar-benar merupakan kenyataan. Allah menyebutkan kisah dalam Al-Quran sangat banyak, di antaranya kisah para anbiya. Di antaranya ada orang-orang selain anbiya, selain para nabi dan rasul, baik yang orang-orang tersebut orang-orang salihun atau orang-orang yang buruk ya. Orang-orang yang saleh yang Allah sebut dalam Al-Quran contohnya seperti Uzair, kemudian misalnya Maryam ya. Mereka bukanlah para nabi ya, contohnya Dzulqarnain, contohnya Luqman, kemudian istri Fir'aun Asiyah bintu Muzahim, orang saleh yang berdialog dengan saudaranya yang disebut sebagian ahli tafsir mengatakan adalah Yahuda. Dan juga ada orang-orang yang kafir atau orang-orang yang buruk, contohnya Fir'aun ya, contohnya Namrud ya, contohnya Qarun ya. Semua Allah sebutkan kisah-kisah mereka, tentu ada faedahnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan kisah sebagian mereka, tidak semuanya. Kita akan sebutkan secara singkat dari orang-orang saleh yang bukan para nabi, tetapi disebutkan kisah mereka dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kisah istrinya Fir'aun yang dikenal dengan Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya dalam surat At-Tahrim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah membuat perumpamaan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, kepada orang-orang beriman tentang istrinya Fir'aun. Tatkala dia berdoa, rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, ya Rabbku, bangunkanlah aku di sisimu istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Surat At-Tahrim ayat 11. Ayat ini bercerita tentang istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah istri seorang yang sangat bejat. Tidak ada orang paling bejat mungkin di dunia seperti apa? Fir'aun ya. Sampai Allah sebutkan namanya berulang-ulang di Al-Quran, sampai dia tersohor, terkenal gara-gara sering diulang penyebutannya ya. Dia paling bejat, ngaku sebagai Tuhan, tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Suaminya super bejat, istrinya beriman masuk surga ya. Jadi hidayah benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita dapati orang-orang saleh seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, ternyata istri-istrinya kafir. Fa khanatahuma wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah beri perumpamaan tentang kepada orang kafir tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Kanata tahta abdaini min ibadina salihataini fa khanatahuma. Mereka berdua adalah istri dari dua hamba kami yang saleh, tapi fa khanatahuma, mereka berdua berkhianat kepada suami mereka berdua, yaitu mereka kafir. Ya, suaminya nabi, istrinya kafir. Nabi Nuh mendakwahi keluarganya 950 tahun, tetapi istrinya kafir, anaknya kafir. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya Abu Talib bertahun-tahun, tetap saja kafir.
Oleh karenanya, lihatlah Fir'aun yang super bejat, ternyata istrinya masuk surga, bahkan Allah bangunkan baginya istana di surga. Dan ini menunjukkan bagaimana Quran menyebutkan tentang kisah seorang wanita salehah, ya, di mana Islam tidak membedakan antara lelaki beriman atau wanita beriman. Dalam hal keimanan sama-sama beriman maka sama-sama meraih surga. Oleh karenanya Islam atau Quran menyebutkan beberapa contoh wanita salehah, di antaranya adalah Maryam, di antaranya istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Adapun Asiyah bintu Muzahim, ya, disebutkan bagaimana dia beriman, ya. Dialah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas sebagaimana pendapat sebagian ulama, ya. Yang Allah berfirman, "Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aini wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun." Dalam surat Al-Qasas Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam waktu hendak dibunuh oleh Fir'aun, di mana Fir'aun hendak membunuh semua anak-anak Bani Israel yang lahir pada tahun tersebut. Karena Fir'aun mendengar dukunnya bercerita, pada tahun ini akan lahir seorang anak yang akan merebut singgasanamu, akan merebut tahtamu. Maka semua wanita-wanita yang hamil disensus oleh anak buah Fir'aun. Begitu waktu kelahiran ditungguin sama mereka. Dulu enggak ada USG ya, jadi ditungguin. Begitu keluar laki-laki langsung disembelih. Begitu keluar laki-laki disembelih. Begitu perempuan dibiarin. Wastahyu nisa'ahum. Ya. Wa yastahyuna nisa'akum. Adapun anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Nah, ibunya Musa alaihissalam, lahir Nabi Musa, disebutkan waktu dia hamil perutnya tidak terlalu besar. Kemudian lahir Nabi Musa ditaruh dalam tabut, yaitu semacam keranjang, dilemparkan di Sungai Nil. Disebutkan dalam buku tafsir tatkala Fir'aun dan istrinya Asiyah bintu Muzahim ini sedang duduk-duduk, tahu-tahu dia lihat di Sungai Nil mengalir sesuatu yang aneh, yaitu keranjang, maka disuruh anak buahnya untuk ngambil. Waktu diambil, dibuka, ternyata Musa, si kecil Musa. Allah berkata, "Faltaqatahu alu Fir'aun." Maka diambillah oleh keluarga Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Banyak ahli tafsir mengatakan dialah Asiyah bintu Muzahim, ya. Waktu dia lihat Nabi Musa, Allah memberikan rasa cinta yang luar biasa kepada bayi ini, sehingga istrinya Fir'aun ini Asiyah benar-benar cinta kepada Nabi Musa, sayang kepada si kecil Musa. Bahkan disebutkan dia juga tidak punya anak, sudah lama tidak punya anak, sehingga dia ingin punya anak, melihat ada anak dibuang, jadilah dia sangat cinta kepada anak tersebut. Akhirnya Fir'aun tahu istrinya mengut seorang anak. Fir'aun lihat Musa, ternyata ini mirip Bani Israel, warna kulitnya, ya. Beda dengan suku Akbat, suku Kipti, sukunya Fir'aun. Ya. Kata istri Fir'aun, ya, qurratu aini walak. Ini adalah penyejuk hati kita dan penyejuk hatimu. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga suatu hari dia bermanfaat bagi kita dan mungkin kita jadikan dia anak angkat. Dalam buku tafsir disebutkan, ya, waktu Fir'aun gendong Musa, si kecil Musa, anak angkatnya, tahu-tahu Musa cabut jenggotnya Fir'aun. Allah. Tapi riwayat ini tidak ada sanad yang benar yang menunjukkan Fir'aun juga berjenggot, ya. Ditarik oleh Musa, akhirnya Fir'aun jengkel, ini masih kecil sudah berani ganggu saya, bagaimana kalau udah gede, ya. Akhirnya Musa mau dibunuh, kata istrinya jangan dulu, ya. Coba diuji, dikasihlah jamrah dan tamrah, dikasih bara api dan dikasih korma. Lihat si kecil Musa ini pilih mana. Ternyata Musa memilih jamrah, bara api, kemudian dia masukkan ke mulutnya. Akhirnya mulutnya agak susah ngomong, makanya dia berdoa agar dia bisa bicara dengan baik. Yang taliqul lisani, agar agar menghilangkan kekakuan di mulutnya. Tetapi ini riwayat tidak ada sanadnya yang menunjukkan akan kebenarannya. Intinya Fir'aun akhirnya tidak jadi bunuh Musa, si kecil Musa, ya.
Ini menunjukkan Fir'aun ya nurut sama istrinya ya. Istrinya bilang jangan bunuh. Kata Fir'aun, ya udah enggak apa-apalah. Padahal dia mau bunuh, padahal dia lagi nyari-nyari anak Bani Israel. Ternyata gara-gara rajuan istrinya akhirnya dia enggak jadi bunuh si kecil Musa ya. Nah, bagaimana Asia beriman? Ya, tentunya mungkin dia merawat Musa, mungkin dia lihat Musa yang baik. Tapi sebagian ahli tafsir menyebutkan Asia masuk Islam gara-gara melihat Masyitah waktu dibunuh oleh Fir'aun. Tahu kisah Masyitah? Masyitah artinya penyisir. Penyisir rambut putrinya Fir'aun. Dalam hadis yang sahih ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, maka atat alayya raihatun thayyibah. Kata Nabi, datang kepadaku bau yang sangat harum. Maka aku bertanya, Jibril, apa bau yang harum ini? Maka Jibril berkata, itu adalah harumnya Masyitah ya, penyisir putrinya Fir'aun, dan baunya anak-anaknya. Maka aku bertanya, masya'nuha, bagaimana, apa ceritanya tentang Masyitah ini? Penyisir. Masyitah artinya penyisir, bukan namanya Masyitah, bukan ya. Masyitah itu artinya penyisir. Maka Jibril bercerita, tatkala dia sedang menyisir rambut putri Fir'aun suatu hari, saqatatil midra, tiba-tiba sisirnya jatuh dari tangannya. Maka dia berkata bismillah. Ya. Maka putrinya Fir'aun menegurnya dengan nama Allah. Allah itu abi, Allah itu ayahku Fir'aun. Maka Masyitah tadi berkata bukan, akan tapi Allah Rabbi wa Rabbu abika abiki. Allah itu Rabbku dan Rabb bapakmu. Maka putrinya Fir'aun berkata, ukhbiruhu bidzalik, aku akan kabarkan kepada Fir'aun. Kata wanita tersebut, silakan. Maka wanita putrinya tadi mengabarkan kepada Fir'aun. Akhirnya dia dipanggil oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun bertanya, ya fulanah, wa inna laki rabban ghairi, apakah kau punya Tuhan selainku? Qalat na'am. Kata Masyitah, iya. Rabbi wa rabbuka Allah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Fa amara bi baqaratin min nuhas, maka diperintahkan, Fir'aun memerintahkan datangkan kider atau apa namanya, panci yang besar terbuat dari tembaga. Fa uhmiyat, kemudian dipanaskan ya, diisi dengan minyak ya. Tsumma amara biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Kemudian dia tidak mau kafir kepada Allah, tidak mau beriman kepada Fir'aun, maka diperintahkan Masyitah dilemparkan bersama anak-anaknya. Kemudian kata tatkala dilemparkan ya, maka anaknya dibunuh, dilemparkan di dalam kider atau apa tadi, panci yang besar tersebut di hadapan dia melihat satu demi satu dilemparkan. Dan ini ujian berat bagi wanita tersebut ya. Dan Fir'aun sengaja dilemparkan satu supaya dia berubah di tengah jalan. Lempar satu, mati di depan dia. Bagaimana buah hatinya, lempar satu demi satu. Kemudian satu lagi dilempar, satu lagi dilempar, sampai akhirnya tiba anaknya yang paling kecil untuk dilempar. Sedang dia susui anak kecil tersebut. Wa ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Akhirnya Masyitah kayaknya agak ragu-ragu, kurang sregep gara-gara kasihan lihat anaknya sekecil yang mau dilempar. Tiba-tiba anaknya yang masih kecil, yang masih dia susui tadi berbicara, ya ummah iktahimi. Kata anaknya, wahai ibunda, masuklah ya, masuklah dalam panci tersebut. Fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sungguhnya adab dunia lebih ringan daripada adab akhirat. Faktahamat, maka dia pun melemparkan dirinya ke dalam panci yang berisi minyak yang sangat panas tersebut. Akhirnya dia meninggal dunia. Nabi mencium bau harumnya dan bau anak-anaknya meninggal tersebut. Bau harumnya dicium oleh Nabi SAW tatkala Isra Mi'raj. Hadis ini hadis yang hasan, dan disebutkan oleh sebagian tafsir, waktu terjadi peristiwa tersebut, istrinya Fir'aun, Asia bintu Muzahim, melihat itu semua. Dan ini mempengaruhi keimanan dia, bagaimana mereka tegar, bagaimana kuatnya keimanan mereka. Ya, tentunya dengan dia merawat Musa juga ada pengaruhnya. Intinya akhirnya dia beriman.
dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Firaun tahu istrinya beriman, maka dia pun mengadab istrinya. Sebutkan dalam perkataan sebagian salaf, sebagaimana perkataan Abu Rafi', wattada Fir'aun imra'ati arba'ata autad, thumma ja'ala ala batniha rohan adhimatan hatta matat. Disiksa istrinya, diikat oleh Fir'aun, tali di sebelah kanan tangan kanannya, tali sebelah tangan kirinya, tali sebelah kaki kanan, sebelah kiri, kemudian ditarik oleh Fir'aun. Kemudian dadanya dikasih batu besar, disiksa, dijemur di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal. Tatkala itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut oleh sebagian ahli tafsir, Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Rabbku, ya bangunkanlah bagi aku di sisimu istana di surga. Kata Ibnu Qayyim, dia meminta dibangunkan istana di sisi Allah sebelum minta di surga. Dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang, Rabbi binili indaka, bangunkanlah di sisimu baitan fil jannah, istana di surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Maka Allah pun mencabut nyawanya, maka dia pun selamat dari siksaan-siksaan berikutnya karena Allah membuat dia pun meninggal dunia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian datang dalam hadis-hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Asia imra'atu Fir'aun, Asia bintu Muzahim. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamula minar rijal katsir, lelaki yang sempurna banyak, walam yakmul minan nisa, adapun yang sempurna dari wanita tidak banyak. Di antaranya kata Nabi, Asia imra'atu Fir'aun, Asia istrinya Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran, Maryam bintu Imran ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Nabi, wa inna fadla Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am. Sungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan ats-tsarid, yaitu makanan roti yang dicampur dengan daging, diminum dengan kuah. Keutamaan makanan ini dibandingkan makanan yang lainnya, karena itu makanan yang top di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu umuman, jamaah mohon merapat ya, tolong rapat-rapat. Maju-maju dikit ya. Maju-maju. Atau ke lantai 2, kalau mau ke lantai 2 ya. Insyaallah kita selesai sebelum salat maghrib ya. Dalam hadis yang lain ya, jadi tadi kata Nabi, tsarid adalah makanan yang enak dimakan, Aisyah mulia seperti makanan itu dibandingkan makan-makan yang lainnya. Tapi di sini Nabi mengatakan di antara wanita-wanita yang sempurna adalah Asia bintu Fir'aun, imra'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun. Disebutkan juga Asia bintu Muzahim ini, dia adalah wanita dari suku Bani Israel, dari sukunya Nabi Musa. Dinikahi oleh Fir'aun. Makanya waktu dia lihat Nabi Musa, dia langsung sayang. Nabi Musa masih kecil waktu itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini disebutkan oleh para mufassirin dalam buku-buku mereka. Di antara keutamaan Asia dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbuka min nisa'il alamin, Maryamu ibnatu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimah ibnatu Muhammad wa Asia imra'atu Fir'aun. Cukuplah engkau dari wanita-wanita alamin, alam semesta, itu wanita yang terbaik, Maryam bintu Imran. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid. Yang ketiga Fatimah bintu Muhammad. Yang keempat Asia istrinya Fir'aun, itu Asia bintu Muzahim. Inilah Asia ya bintu Muzahim yang tabah, kuat, diuji dengan siksaan oleh Fir'aun, oleh suaminya sendiri. Akhirnya dia tetap memilih keimanan dan akhirnya meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bangunkan baginya istana di surga. Baik, kisah kedua yang ingin kita sampaikan di antara orang-orang saleh adalah kisah Uzair.
Uzair sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat 30, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi berkata bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa adalah putra Allah. Itulah perkataan mereka dari mulut-mulut mereka. Mirip kata Allah, yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mirip dengan perkataan orang-orang kafir sebelumnya, yaitu yang mengatakan al malaikatu banatullah. Malaikat-malaikatlah putri-putri Allah. Qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka, anna yufakun. Jadi yang mengatakan Allah punya anak ada 3 golongan. Pertama, Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Orang-orang musyrikin dahulu mengatakan para malaikatlah putri-putri Allah, dan Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad, ya. Allah tidak punya anak dan Allah tidak dilahirkan, ya. Qul in kana lillahi qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah, kata Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya anak, maka aku yang pertama kali akan sembah anak tersebut. Karena kalau Allah punya anak berarti anaknya pasti seperti bapaknya. Kalau Allah berhak disembah, harusnya anaknya juga berhak untuk disembah. Tapi Allah tidak punya anak. Allah tidak punya anak, ya. Oleh karenanya kalau antum mau tahu syarat Tuhan, maka bacalah surat Al-Ikhlas. Dikatakan Al-Ikhlas surat yang murni, maknanya adalah dimurnikan khusus untuk sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, yang semuanya membutuhkan kepada Allah, dia tidak butuh kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Itulah syarat Tuhan, ya, yang tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai Tuhan dengan syarat-syarat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun tuhan-tuhan yang disembah selain Allah tidak memenuhi persyaratan ini, ya. Kita bicara Nabi Hindu, ya. Allah Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, sementara Tuhan mereka ada 3. Itu dewa yang top-top, belum dewa yang tidak top, ya. Lebih banyak lagi, ya. Yang top 3, ya, Siwa, Brahmana, Wisnu. Yang lain masih banyak, ya. Ya, adapun Buddha, Siddhartha Gautama, banyak yang seperti Siddhartha manusia, banyak yang seperti apa? Siddhartha, ya. Tidak memenuhi persyaratan, ya. Kemudian Nabi Isa disembah. Nabi Isa banyak istilah Nabi Isa, dia dilahirkan, ya. Dia membutuhkan kepada yang lainnya, dia istirahat, dia tidur, ya. Butuh untuk tidur, butuh untuk istirahat. Ya, dia berdoa, dia salat, ya. Dia tidak pantas menjadi Tuhan, ya. Ya, yang memenuhi persyaratan sebagai Tuhan cuma Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu pun yang setara semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Uzair ini diagungkan oleh orang-orang Yahudi, disebutkan oleh sebagian kelompok Yahudi, tidak seluruhnya. Sebagian kelompok Yahudi mengagungkan Uzair sampai mereka mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya siapakah Uzair ini? Uzair disebutkan oleh para ahli tarikh, disebutkan oleh para ahli tafsir, Uzair ini hidup di zaman antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Isa. Nabi Sulaiman dengan Nabi Isa. Di zaman tatkala Bukhtanasar dari Babil, dari Irak, menggempur Baitul Maqdis dan memporak-porandakan Baitul Maqdis, kemudian mengusir orang-orang Yahudi, sebagian mereka ditawan oleh Bukhtanasar. Jadi dia hidup di zaman. Jadi kita tahu bahwasanya sejarah Yahudi, ya, dimulai dari anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu Israel. Anak-anaknya namanya Bani Israel. Anaknya Yakub 12. Di antaranya Yusuf dan Binyamin, di antaranya putra keempat Yahuda namanya. Ya, ada 12. 12 anak dari 2 istri dan 2 pembantu, ya. Sehingga anaknya 12, di antara anak keempat namanya Yahuda, kemudian di antaranya Yusuf dan Binyamin. Kemudian sebagaimana kita cerita dalam diceritakan oleh Allah dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf kemudian tinggal di Mesir, kemudian akhirnya Nabi Yusuf menjadi menteri, dipandang
Akhirnya Nabi Yusuf menyuruh keluarganya semua pindah ke Mesir. Maka datanglah Yakub bapaknya yaitu Israel dengan putranya semuanya, Binyamin dan saudara-saudaranya tinggal di Mesir. Nah, di Mesir akhirnya mereka beranak pinak dari 12 suku tersebut. Setiap anak Israel mewakili satu suku. Jadi suku Binyamin, suku Yahuda, suku Yusuf dan suku-suku yang lainnya. Dari 12 suku, makanya disebut dengan Bani Israel. Sampai akhirnya waktu Yusuf meninggal dunia, akhirnya alaihissalam meninggal dunia, akhirnya mereka disiksa oleh Fir'aun, dijadikan budak, sampai akhirnya lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian berdakwah sampai akhirnya intinya Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Nabi Musa pergi menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian ternyata mereka membangkang kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa suruh berjihad di Baitul Maqdis. Bani Israel tidak mau. Akhirnya mereka dibuat sesat oleh Allah selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, ya. Mereka dibuat tersesat, mau balik ke Baitul Maqdis enggak bisa, muter-muter saja sampai 40 tahun. Di masa tersesat tersebut Nabi Musa meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan kenabian oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itulah muridnya Nabi Musa yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan ketika menemui Khadir. Allah sebut dalam surat Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu, tatkala Musa berkata kepada pembantunya, itulah muridnya juga Yusha bin Nun. Setelah Musa meninggal dunia, kenabian dipegang oleh Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun kemudian berjihad masuk di Palestina. Akhirnya mereka pun tinggal di Palestina. Kemudian Yusha bin Nun setelah itu membuat hakim, sekitar 12 hakim, ya, yang disebut dengan Asrul Qudat, yaitu masa para hakim. 12 hakim tersebut tempat mereka kembali kalau ada permasalahan. Setiap suku punya hakim. Setiap suku punya hakim. Dan di situ ada para anbiya, para nabi. Sampai akhirnya mereka minta agar diutus seorang raja, ya. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kata mereka sampai nabi terakhir ada di situ tatkala di zaman Yusha bin Nun, kemudian nabi berikutnya sampai Nabi Samuel. Kata mereka kepada Nabi Samuel, wahai Samuel, mintalah kepada Allah turunkan raja bagi kami akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kabulkan. Allah utuslah Talut, ya. Allah utus Talut sebagai raja bagi mereka, yang mereka dalam buku Injil atau Perjanjian Lama, Taurat, mereka namakan dengan Shaul, ya. Akhirnya setelah itu berubahlah masa para hakim, berubah menjadi Asru al-Muluk. Mulailah sekarang kepemimpinan dipegang oleh raja-raja. Dari Raja Talut, kemudian raja berikutnya sampai muncul Raja Daud alaihissalam. Dia seorang raja sekaligus apa? Nabi. Setelah itu Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman sekaligus sebagai apa? Raja. Waktu Nabi Sulaiman meninggal dunia, terpecah menjadi dua kerajaan Yahudi, kerajaan Israel sama kerajaan Yahuda. Rohboam anaknya Sulaiman bikin kerajaan Israel. Sisanya Yurboam, salah satu dari anak dari penguasa, kemudian membuat kerajaan namanya kerajaan Israel, kerajaan Yahuda. Akhirnya setelah itu mereka perang saudara, akhirnya mulailah diserang oleh yang lain sampai datang Bukhtanasar menyerang mereka. Hancurlah mereka, kemudian dihancurkanlah Baitul Maqdis, kemudian Haikal Sulaiman dihancurkan oleh Bukhtanasar. Ya. Muncullah seorang namanya Uzair. Sudah tahu ceritanya? Mau ulang sendiri lah. Muncullah seorang namanya Uzair. Uzair ini seorang yang soleh, ya. Apakah dia seorang nabi atau bukan? Yang benar dia bukan seorang nabi, dia seorang yang soleh. Seorang yang soleh. Dan dia disebutkan dalam buku-buku tafsir dia hafal Taurat. Suatu hari setelah diserang oleh Bukhtanasar sudah hancur seluruhnya, dia satu orang naik himarnya, kemudian dia ingin melihat sesuatu hartanya, dia mampir suatu tempat yang sudah hancur lebur. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Kebanyakan ahli tafsir, kebanyakan salaf mengatakan orang yang disebut oleh Allah ini namanya Uzair. Ada yang mengatakan itu Irmiyah, ada yang mengatakan dia orang kafir karena ragu dengan kemampuan Allah untuk menghidupkan yang mati, tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan orang yang dimaksud adalah siapa? Uzair. Kita bacakan ayatnya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha
Atau seperti orang yang melewati suatu negeri, suatu kampung, yang kampung tersebut sedang hancur, bangunannya ada, masih ada tapi sudah hancur, tidak ada isinya. Penduduknya sudah mati tulang berulang. Ini setelah Bukhtanasar. Ya. Setelah diserang oleh Bukhtanasar. Qala, dia berkata, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Dia berkata, mungkin bergumam, bagaimana cara Allah menghidupkan kembali ini semua? Sudah hancur lebur, tulang belulang. Disebut oleh para ulama, Uzair tidak ragu dengan kemampuan Allah, maha kuasa Allah untuk menghidupkan yang mati. Tapi dia ingin tahu bagaimana sih caranya? Sudah seperti ini, gimana sih kira-kira caranya? Dia ingin tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amatahu Allahu mi'ata amin." Maka Allah buat dia meninggal 1 tahun. Ya. Ashabul Kahfi berapa tahun? 300 tahun. Dia cuma 1 tahun. Jadi tidur di waktu duha, disebut dalam buku tafsir, dalam riwayat-riwayat, dia tidur di waktu duha. Kemudian dia bangun menjelang maghrib, asar, di waktu asar. Ya, maka dia pun ditidurkan oleh Allah, dimatikan, bukan ditidurkan, dimatikan sampai 100 tahun. Fa amatahu Allah, itu Allah buat dia mati 100 tahun. Summa ba'atha, berarti kalau dia masih 100 tahun itu sudah jadi dagingnya sudah hilang semua, tulang-tulangnya sudah lembur, sudah 100 tahun. Ya. Dia tidur begitu, tahu semuanya bukan. Kalau Ashabul Kahfi dibuat tidur, kalau ini enggak, ini dimatikan. Bedanya Ashabul Kahfi dibuat tidur, makanya Allah bolak-balik wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan badannya supaya badannya tidak tertutup dengan tanah. Kalau dibiarkan terus lama-lama tanah nutup mereka. Allah jaga tubuh mereka, darah tetap mengalir, kemudian dibolak kanan, bolak-balik kiri. Adapun ini enggak, dibuat mati. Namanya mayat sudah mati berapa hari, sudah busuk, kemudian sudah jadi tulang belulang, sudah jadi ulat, semua hancur, tulangnya juga sudah hancur. Tsumma ba'atha, kemudian Allah bangkitkan dia. Qala kam labith, Allah tanya, berapa lama engkau berdiam di sini? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Dia bilang mungkin sehari atau setengah hari. Mungkin dia tidur pagi, bangun besok sore. Atau dia tidur tadi pagi, bangun sore ini. Makanya dia bilang cuma 2 kemungkinan. Sehari atau sebagian apa? Hari. Karena dia tidur pagi, bangun sore. Nah, sore yang dia bangun ini bisa jadi hari besoknya atau hari itu juga. Kalau hari besoknya berarti dia tidur sehari. Kalau hari itu juga berarti dia tidur setengah hari. Maka dikatakan kepadanya, qala bal labithta mi'ata amin. Disebutkan Jibril yang bicara kepadanya. Intinya ada yang berkata kepadanya, justru engkau tidur itu 100 tahun. Buktinya fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Ya. Lihatlah kepada makan minuman tidak berubah. Aneh, jadi ada yang harusnya bisa berubah enggak berubah. Waktu disebutkan dia bawa anggur, dia bawa tin. Dia bawa asir anggur dan dia bawa buah tin. Seharusnya buah itu cepat sekali rusak. Ternyata Allah jaga buah tersebut tidak apa? Rusak-rusak makannya tadi. Dia kan naik himar tadi, himarnya dia ikat, dia melamun, tahu-tahu dia dibuat mati 100 tahun. Kemudian kata Allah, "Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas." Lihatlah kepada himarmu. Himarnya sudah mati 100 tahun. Ya. Kami akan jadikan engkau tanda kebesaran Allah. Kata Allah, kami akan jadikan engkau wahai Uzair sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan tampakkan kepada manusia. Walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ilal idhami kaifa nunshiha thumma naksuha lahma. Lihatlah bagaimana tulang-tulang kami berdirikan, kemudian kami tutup dengan daging. Dia lihat itu semua. Para ahli tafsir mengatakan, dan ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kata Allah, wanzur ilal idhami, lihatlah kepada tulang belulang. Allah tidak mengatakan tulang himar, tapi Allah mengatakan tulang belulang. Dan kata para ulama, ini dalil bahwasanya yang dia lihat tulang himar dan tulang dia sendiri. Jadi yang pertama kali bagaimana lihat tulangnya? Kata para ulama, yang pertama kali Allah hidupkan kedua matanya. Matanya dulu hidup, lihat badannya tersusun. Dia lihat tulangnya sendiri tersusun, matanya ngelihat semuanya. Tulang yang tersusun. Bagaimana dagingnya ngumpul lagi, tek. Ya, matanya dilihat tuh. Jadi yang dia lihat bukan cuma tulangnya himar, tulangnya dia pun dia lihat bagaimana tersusun. Tadinya sudah hancur, disusun kembali oleh Allah. Ya. Kemudian juga dilihat himar juga dari mana tulang-tulang sudah hancur yang sudah di sungai di mana Allah kumpulkan, dibawa oleh angin. Kumpul terus lagi di depan, tersusun depan dia. Tersusun jadi himar tanpa daging. Tapi jadi rangka himar.
Terjadi angka himar, Allah kasihkan daging. Mudah bagi Allah semuanya. Dia lihat semuanya. Dia lihat semuanya. Setelah itu dia berkata, "Falamma tabayyana lahu," tatkala dia lihat itu semua, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tadi sebutkan, "Walinaj'alaka ayatil linnas." Kami jadikan engkau sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah di hadapan manusia. Maka dia pulang. Dia pulang 100 tahun dia dia pulang ke kampungnya. Lihat orang sudah berubah-berubah. Dia pulang ke rumahnya. Ini rumah dia dulu masih ada. Orang, kamu siapa? Saya Uzair. Enggak, Uzair sudah mati 100 tahun yang lalu. Saya Uzair. Ada orang masih hidup situ 100, sudah umur 120, nenek-nenek. Ya, 120 nenek-nenek. Kemudian dia tanya, "Saya masih ingat Uzair, dia punya ciri-ciri begini. Tapi saya buta, saya tidak bisa lihat." Uzair dulu kalau berdoa orang bisa sembuh. Kalau memang Anda Uzair, coba berdoa kepada Allah. Maka dia berdoa, orang nenek itu bisa lihat. Iya, ente Uzair kan. Terus dia ketemu cucu-cucunya. Dia disebutkan dia waktu tidur itu umur 40. Dia udah punya anak. Anaknya sudah meninggal, cucunya masih ada. Ini cucunya Uzair semua. Mungkin lebih tua daripada dia. Ketemu cucu-cucunya masih hidup. Maka kemudian mereka mengatakan, "Dulu bapakmu simpan Taurat sebelum diserang oleh Bukhtanasar. Dan yang tahu tempatnya Taurat disimpan cuma Uzair." Kata Uzair, "Saya tahu di mana tempat tersebut." Maka dia pun pergi ke suatu runtuhan, dia bongkar, dia keluarkan Taurat. Inilah Taurat tersebut. Karena umurnya sudah lama 100 tahun, tulisannya sudah apa? Rusak. Tapi Uzair hafal Taurat. Maka akhirnya dia bacakan Taurat kepada Bani Israel. Ketika dia sedang baca, disebutkan ada cahaya dari langit masuk ke tubuhnya. Dari situ orang-orang mengagungkan dia, kemudian mengatakannya adalah apa? Uzair ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Ya. Paham? Ketemu cucu, cucunya lebih tua daripada ente. Itulah kisah Uzair ibnullah. Ini jadi orang-orang soleh di antara Bani Israel. Baik, di antara kisah yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran adalah kisah Yahuda. Sebenarnya orang-orang dahulu keajaibannya banyak-banyak ya. Menakjubkan. Nabi Isa mukjizatnya banyak. Tidak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mukjizatnya luar biasa, banyak sekali. Taib, di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 32 Allah sebut tentang kisah dua orang. Wadribu lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnuhum bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Ahli tafsir mengatakan Allah berfirman, dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan tentang dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma, dan di antara dua kebun tersebut kami buatkan ladang. Jadi kebun yang sempurna, kebun anggur itu, dan itu tumbuhan yang paling top ya, anggur. Kemudian di sampingnya ada korma, kemudian di sisi-sisinya ada ladang. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Kedua kebun tersebut menghasilkan buahnya dan tidak kurang sedikit pun, selalu berbuah, selalu panen dengan lebat, dengan padat buah-buahan, tidak ada yang kurang. Sebagian pohon cuma tumbuh sedikit, enggak, selalu kebun-kebun tersebut, kebun korma, kebun anggur ya, semuanya panen dengan sempurna. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan di tengah-tengahnya ada sungai-sungai. Jadi indah ya. Kebun-kebun di tengahnya ada sungai-sungai. Jadi disebutkan ini adalah kisah Yahuda dengan salah seorang kawannya atau saudaranya. Allah alam bisawab, ini pendapat sebagian ahli tafsir. Yahuda adalah seorang soleh dari Bani Israel. Apakah dia Yahuda saudaranya Binyamin atau Yahuda yang lain? Tapi disebutkan namanya adalah Yahuda. Kita enggak peduli apakah ini siapa dia, tapi ini kisah Allah sebutkan ya. Dan sebagian ulama berpendapat ada khilaf apakah ini kisah nyata atau hanya sekedar perumpamaan yang Allah bikin. Namun banyak ulama mengatakan ini kisah nyata, pernah terjadi. Ya, makanya Allah ceritakan kepada kita.
Jadi dua orang disebutkan bersaudara atau berkawan, ya. Ada yang mengatakan bersaudara, satunya kafir, satunya mukmin. Yang mukmin dapat warisan, yang kafir juga dapat warisan dari bapak mereka. Yang mukmin dia sering bersedekah. Yang kafir dia tanam warisan tersebut, dia kembangkan jadilah kebun-kebun yang luar biasa. Ya, satu saat si mukmin ini dia terkena sesuatu musibah atau yang lainnya sehingga dia membutuhkan bantuan. Maka dia ingat dia punya saudara yang kaya raya. Maka dia datang berharap dibantu. Maka Allah berfirman, "Wa kana lahu samarun." Faqala li sahibihi. Dia memiliki buah-buahan yang banyak. Dalam qiraah yang lain, "Wa kana lahu sumurun." Dia memiliki berbagai macam sumur berarti maknanya berbagai macam jenis harta, ada emas, ada perak, ada budak, ada buah-buahan banyak. Maknanya intinya dia punya harta yang banyak. Faqala li sahibihi, maka dia berkata kepada kawannya tersebut atau kepada saudaranya tersebut, wa huwa yuhawiruhu, dia ini sedang bercakap-cakap dengan saudaranya, ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Dia ujub. Dia mengatakan, saya lebih banyak ya, pasukanku, lebih banyak hartaku daripada engkau. Lihat nih, lihat. Pasukanku, budak-budakku banyak, anak-anakku banyak, kemudian hartaku banyak, ini kebun-kebunku. Jadi dia ujub dengan apa yang dia miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Maka dia pun masuk dalam kebunnya dan dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia berkata, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Menurutku ini semua tidak akan sirna. Maksudnya apa? Bukan berarti tidak akan rusak, enggak. Maksud dia selama saya hidup ini akan tumbuh terus, akan terus berbuah. Saya akan makan terus, hartaku akan ada sampai saya meninggal. Seumur hidupku akan ada hartaku terus. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Dan menurut saya hari kiamat tidak akan tegak. Dia kafir, dia ragu dengan apa? Hari kiamat. Beda dengan saudaranya tadi atau kawannya tadi. Kawannya yakin ada hari kiamat, maka dia bersedekah, dia menyumbang, ya. Cuma dia terkena musibah, hartanya habis, ya. Yang ini dia tidak mau, ngapain saya menyumbang? Tidak ada hari kiamat kok, ngapain? Selama saya hidup saya akan makan dari hasil kebun saya ini, harta saya. Kemudian dia berkata, wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan. Dan menurutku hari kiamat tidak akan tegak. Wala irruditu ila rabbi, kalaupun saya, dia yakin ada Tuhan, tapi dia tidak yakin ada hari kebangkitan. Kata dia, kalaupun saya nanti dibangkitkan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Saya akan dapati yang lebih indah lagi daripada ini. Jadi dia yakin ini tidak akan hari kiamat. Kalaupun ada hari kiamat, saya bangkit masuk surga, katanya. Jadi dia mengatakan tidak akan ada hari kiamat. Kemungkinan pertama. Kalaupun ada hari kiamat dan saya dibangkitkan, saya akan mendapatkan surga yang lebih baik daripada ini. Ini karena kejahilannya. Sebenarnya mengatakan mungkin dia mengejek. Emang ada hari kiamat? Hari kiamat sudah. Saya mati, saya masuk surga lebih hebat daripada surga ini. Padahal dia tahu dia bermaksiat, seakan-akan dia mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian mengatakan memang dia jahil. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Maka Yahuda atau orang soleh ini menasihati dia. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Masih di mana? Maju lagi. Maju lagi, nah, tolong ikhwan maju. Tolong maju. Di luar masih banyak katanya. Maju itu ke depan ya, bukan menetap ya. Maju itu ke depan ya. Maju. Biar yang lain kebagian. Maka saudaranya atau sahabatnya menegurnya. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah kau kafir kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Allah menjadikan engkau seorang lelaki yang sempurna? Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Adapun aku beriman kepada Rabbku dan aku tidak akan berbuat syirik kepadanya sama sekali. Dia nasihatnya lagi. Kamu kenapa ujub dengan hartamu, dengan anak-anakmu, dengan budak-budakmu, dengan buah-buahan yang kau miliki, harta emas perak yang kau miliki? Dia ingatkan, walaula idz dakhalta jannataka qulta masyaallahu la quwwata illa billah.
Seandainya kau masuk dalam kebunmu dan kau berkata, Masya Allahu la quwata illa billah. Ini diantara doa yang kita ucapkan kalau kita kagum dengan rumah kita, kagum dengan kebun kita, kagum dengan diri kita, kagum dengan anak kita. Kita ucapkan kalimat ini, Masya Allahu la quwata illa billah. Maka saudara ini nasihati, kenapa waktu kau masuk kebun kau tidak mengucapkan kalimat ini? Ya. Intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Kalau kau anggap kau lebih kaya daripada aku, ucapkanlah. Bahwasanya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang seorang tadi dia ujub dengan keberhasilannya. Lihat rumahnya mewah, dia lupa bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kebunnya indah, kebunnya berbuah, semuanya dari Allah. Orang ini lupa, maka diingatkan oleh kawannya. Kawannya kasih nasihat dengan nasihat yang baik. Ucapkanlah Masya Allahu la quwata illa billah. Kalau memang saya lebih miskin daripada kamu, bilanglah Masya Allah. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Orang soleh ini berkata, bisa jadi Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada taman yang kau miliki. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Dan bisa jadi Allah kirimkan adab dari langit kepada kebunmu sehingga jadilah kebunmu rata, jadi tanah yang licin. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Atau airnya, mata airnya menjadi surut sehingga tidak bisa menyiram lagi kebunmu dan akhirnya kau tidak bisa menemukan air tersebut. Akhirnya wa uhita bi thamarihi, dan benar ya, akhirnya Allah binasakan harta kekayaannya. Dia pergi, harta kekayaannya binasa. Datang disebutkan ya, datang angin kencang memporak-porandakan sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir. Ada yang mengatakan api turun dari langit kemudian menghancurkan kebunnya. Fa asbaha yuqallibu kaffai ala ma anfaqa fiha. Maka dia begini. Yaitu dia menyesal, semuanya sudah habis hartanya. Ya. Wa hiya khawiyatun ala urusyiha. Jadi rata, kosong, hancur. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kemudian dia menyesal, dia berkata, seandainya aku tidak berbuat syirik kepada Rabbku sama sekali ya. Jadi ini kisah juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang yang baik menasihati kawannya. Ya, kalau lihat kawan kita sombong atau angkuh, kita ingatkan, ucapkanlah Masya Allahu la quwata illa billah. Bahwasanya keberhasilan yang kau miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan cabut dengan segera. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah tidak cabut-cabut, adalah istidraj. Semakin parah, semakin tenggelam dalam dosa-dosa, semakin tenggelam dalam kesombongan, dan membuat sebab yang membuat orang mudah untuk ujub sangat banyak. Ada orang ujub dengan hartanya, orang ujub dengan ilmunya, dengan kepintarannya, ya, ujub dengan mobilnya, ujub dengan rumahnya, banyak hal yang ujub dengan istrinya, ujub dengan ketampanannya. Ini kalau kita ingatkan kepada orang seperti ini untuk mengucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Baik, sudah atau lanjut? Baik, kisah berikutnya yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang kisah Dzulqarnain. Allah sebut dalam surat Al-Kahfi ayat 83. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepada engkau tentang Dzulqarnain. Katakanlah wahai Muhammad, aku akan bacakan kepada kalian tentang Dzulqarnain. Disebut dalam riwayatnya lemah. Orang Yahudi ingin ngetes Nabi, mereka ingin tanya sesuatu dan tanya yang susah-susah. Namun Allah kasih wahyu kepada Nabi sebelum mereka sampai. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang Yahudi, kalian tentu ingin ngetes saya lagi kan? Mau saya kabarkan kepada kalian apa yang kalian mau tanyakan, atau kalian kabarkan kepada aku? Kata mereka, engkau Muhammad kabarkan kepada kami, apa sih yang kami ingin tanyakan? Kata Rasulullah, kalian ingin tanya tentang Dzulqarnain kan? Sa'atlu 'alaikum minhu dzikr. Aku akan menyebutkan cerita sebagian tentang Dzulqarnain. Inna makkanna lahu fil ard. Kami berikan dia kekuasaan di atas muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami berikan dia sebab-sebab ilmu yang buat dia menguasai alam semesta. Dzulqarnain ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia seorang raja yang saleh, ataukah dia seorang hamba biasa yang saleh, ataukah dia seorang nabi? Ya, masing-masing mendatangkan dalil. Bahkan ada sebagian mengatakan dia malaikat yang Allah utus ke atas muka bumi. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Umar bin Khattab mendengar seorang berteriak, "Ya Dzulqarnain."
Kata Umar menegur orang tersebut, kalian ini tidak cukup namain anak-anak kalian dengan nama-nama para nabi, sekarang nama-nama para malaikat lagi dinamakan. Sehingga menurut riwayat ini Umar menganggap Dzulkarnain adalah nama malaikat yang Allah utus ke atas muka bumi untuk menguasai bumi. Namun kebanyakan ahli tafsir mengatakan Dzulkarnain adalah seorang raja yang saleh. Sehingga disebutkan tidak ada orang menguasai dunia kecuali 4 orang, 2 kafir, 2 mukmin. Yang 2 kafir yaitu Namrud dan Fir'aun, adapun yang mukmin adalah Sulaiman dan Dzulkarnain. Sulaiman dan Dzulkarnain. Sebagian ulama berpendapat Dzulkarnain hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pun tidak ada sanadnya, cuma disebutkan oleh para salaf. Dzulkarnain hidup di zaman Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan Dzulkarnain yang dimaksud bukanlah Alexander Agung, Iskandar Agung, ya, Iskandar Al-Makedoni, ya, yang disebutkan dia Alexander atau kita sebut Iskandar. Kalau Barat bilang apa? Alexander, ya. Kalau kita bilang apa? Iskandar. Mirip-mirip tapi seperti apa namanya? Yusuf jadi Joseph ya misalnya. Apa lagi? Juleha jadi Julia ya. Daud jadi apa? David ya. Jadi Iskandar disebut mereka Alexander ya. Nah, ada yang mengatakan dimaksud dengan Dzulkarnain adalah Alexander ini. Alexander bin Philips kalau nggak salah ya. Intinya dia menguasai alam semesta, dari Yunani. Namun dibantah oleh para ulama. Kenapa? Karena Alexander dia hidup itu sekitar 300 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi jauh setelah zaman Nabi Ibrahim. Sementara Dzulkarnain di zaman Nabi Ibrahim. Ini sebagaimana pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan tidak mungkin. Yang pertama, masanya berbeda. Dzulkarnain di masa Nabi Ibrahim, Alexander Agung ini di masa ratusan tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Alexander ini dari Yunani. Dan gurunya adalah Aristoteles. Dia kafir. Adapun Dzulkarnain adalah seorang yang beriman. Dan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membantah orang yang mengatakan Alexander Agung atau Iskandar Al-Makedoni adalah Dzulkarnain. Yang benar dia bukan Dzulkarnain. Ya. Adapun Syekh bin Baz rahimahullah taala berpendapat Dzulkarnain adalah seorang nabi. Kenapa? Karena disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya. Allah mengatakan qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kami berkata kepada Dzulkarnain, silakan apa yang kau kehendaki lakukan kepada mereka. Kau ingin adab atau mengadab mereka atau kau ingin berbuat baik kepada mereka. Allah mengatakan qulna. Seakan-akan Allah berbicara dengan Dzulkarnain. Jadi Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah taala yang lebih kuat Dzulkarnain adalah seorang nabi. Intinya di masalah khilaf apakah dia seorang nabi atau bukan, ataukah seorang raja atau seorang hamba soleh yang biasa. Dan kenapa dinamakan Dzulkarnain? Al-Qarn bahasa Arab artinya tanduk. Dzulkarnain artinya pemilik 2 tanduk. Kenapa dikatakan pemilik 2 tanduk? Ini pun ada khilaf di karangan para ahli tafsir. Antum bisa baca kesimpulannya dalam tafsir Al-Baghawi. Di awal-awal ayat ini dia mengatakan dinamakan Dzulkarnain banyak pendapat. Di antaranya disebutkan Dzulkarnain ini punya tanduk. Di sini benar-benar tanduk dan dia selalu menutup kepalanya dengan imamah, dengan sorban. Ya. Dikatakan dia adalah orang yang pertama pakai sorban. Kenapa? Untuk menutup tanduknya yang nampak, maka dia tutup dengan sorban. Ini pun tidak ada sanadnya ya. Ada yang mengatakan Dzulkarnain, dikatakan dia Dzulkarnain milik 2 tanduk karena dia menguasai Persia dan Romawi. Romawi dikatakan tanduk, Persia dikatakan artinya dia menguasai 2 negara adidaya, dia kuasai ya timur dan barat ya, sehingga dikatakan dia memiliki 2 tanduk disebut dengan Dzulkarnain. Gelar dia sang pemilik 2 tanduk. Ada yang mengatakan dikatakan dia milik 2 tanduk karena dia berjalan selalu punya kepang 2. Ini kebiasaan orang dulu. Karena dalam bahasa Arab qarn juga artinya kepang. Ya. Kepang seperti dalam hadis Rasulullah SAW waktu putrinya meninggal ini kata Rasulullah SAW, buatlah rambutnya 3 salah satu kurun, jadikanlah rambutnya menjadi 3 kepangan. Maka wanita istri putri Nabi waktu meninggal dunia dibuat 3 kepang ya sebelum di kafan. Sehingga dikatakan Dzulkarnain dia punya 2 kepang. Dia pakai rambut di kepang, rambut panjang, dia berjalan sehingga orang memberi gelar dia dengan sang Dzulkarnain itu seorang memiliki 2 kepang rambut.
Ini tentunya tradisi zaman dahulu ya. Antum jangan sekarang kemudian bikin 2 kepang ya. Orang sekarang kalau punya kepang, rambut panjang seperti perempuan nanti dibilang apa? Bencong ya. Beda-beda. Tradisi berubah. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi SAW, orang masih pakai kepang. Perang mereka kepang, rambut panjang mereka perang. Nah, ada lagi yang berpendapat Dzulkarnain ini sini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa dikatakan dia Dzulkarnain? Karena dia berjihad, kemudian dia ditangkap oleh musuh, kemudian ditikam kepalanya salah satu sampai dia meninggal dunia. Kemudian Allah hidupkan dia lagi, kemudian dia memerangi mereka, mengalahkan mereka. Kemudian dia berperang lagi, berjihad, ditangkap lagi oleh musuh, ditikam lagi salah satu kepalanya, bagian kepalanya. Sehingga kemudian dia mati, dibangkit oleh Allah menyerang mereka lagi, sehingga disebut dengan pemilik 2 kepang. Sampai ada kabar-kabar yang berlebihan dalam buku-buku tafsir dikatakan Dzulkarnain punya kuda. Dia ikat kudanya di bintang. Tapi ini terlalu jauh ya. Yang benar Allah alam bisawab, intinya dia seorang yang soleh atau raja yang soleh, yang Allah membuat dia menguasai dunia, diberi kehebatan. Ya, dia hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dia ketemu Nabi Ibrahim, bahkan tawaf bareng bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tidak tahu berita selanjutnya kecuali sekedar itu saja. Dan sampai kepada kita berita dalam Al-Quran, Dzulkarnain lah yang membangun Sad, yaitu benteng yang menghalangi siapa? Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Al-Kahfi. Ya. Yang terakhir kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ya. Luqman Al-Hakim ya. Yang Allah sebut dalam surat Luqman ya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman ini disebutkan oleh para ulama, ada khilaf apakah dia seorang nabi atau bukan. Tetapi banyak ulama mengatakan dia bukan seorang nabi, dia seorang hamba yang soleh. Dan dia hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan Luqman adalah seorang Habashi, seorang Ethiopia, budak berkulit hitam. Makanya dikatakan ya di antara orang-orang berkulit hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Luqman Al-Hakim, di antaranya Najasyi, di antaranya Bilal. Inilah 3 orang berkulit hitam tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Luqman Al-Hakim. Oleh karenanya warna kulit ya tidak mengganggu kemuliaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Allah menilai dari ketakwaan. Entah dia berkulit hitam atau tidak jadi masalah bagi Allah. Kalau dia paling bertakwa, maka dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada jasad kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Lihatlah Bilal yang berkulit hitam menjadi mulia dengan Islamnya. Sementara Abu Jahal yang nasabnya sangat tinggi, Abu Lahab yang nasabnya sangat tinggi dalam neraka Jahannam. Ya, dalam neraka Jahannam. Ya, demikian juga Luqman Al-Hakim, seorang budak berkulit hitam tapi Allah abadikan ceritanya dalam Al-Qur'an. Allah berikan dia hikmah, itu nasihat-nasihat yang indah, di antaranya nasihat-nasihat yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an di mana dia menasihati putranya. Dialah Luqman Al-Hakim. Ya, tentunya kalau kita bahas nasihatnya tentu akan semakin panjang pembahasan kita, tapi dialah Luqman Al-Hakim. Ya, tinggal di zaman Nabi Daud alaihissalam, ya, dan dia tidak menjadi raja tapi hanya seorang yang bijak yang menyampaikan nasihat-nasihat yang berharga kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian dahulu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita tentang sebagian orang-orang yang disebut dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain tentang kisah-kisah yang lain pula. Baik, demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.